sekaligus di sini saya sebagai guru Mapel SKI MI Salafiyah Lumajang Jatim. Pada video pembelajaran sekarang, saya akan menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj kelas 4 semester genap. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan baca doa. Silakan Mas Raffi, kita baca doa, dipimpin baca doa bersama-sama saya. Ya. Kebiasaan pagi sebelum kita mulai belajar, mari kita lantunkan surah dalam Al-Quran juz 30 surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul alim. Sebelum pembelajaran dimulai anak, coba sudah sarapan semuanya? Sudah mandi? Dalam keadaan sehat walafiat? Iya. Ya, sudah ditengok kanan kiri temannya ada nggak yang nggak masuk? Saya absen dulu ya biar nggak ada yang ketinggalan ya. Kak Cinta, ada nggak? Adiro, Mas Raffi, Ade, Mas Hadi, Mbak Anti. Alhamdulillah semuanya hadir ya Nana ya. Ini kemarin sudah belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Masih ingat? Iya. Apa sholat fardu 5 waktu itu? Coba apa saja? Maghrib, Isya, subuh. Masih ingat? Sudah dilaksanakan? Sudah. Insya Allah sudah aja ya. Insya wajib dilaksanakan. Untuk hari ini Bu Guru akan mulai pembelajarannya SKI tentang Isra Mi'raj. Nah, itu berkaitan dengan sholat fardu 5 waktu. Nah, apa tujuan dari Isra Mi'raj? Bentar ya, tujuannya ada tujuannya Nana. Kita sebelum pembelajaran Isra Mi'raj ada tujuannya ya. Bentar. Baca dulu, pahami tujuannya dulu. Bisa dilihat di media yang ada.
menjelaskan latar belakang Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan kita hari ini, mengenal apa itu Isra Mi'raj. Setelah itu apa hikmah dari yang kita Isra Mi'raj tadi. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Untuk lebih paham ini, Bu Guru menggunakan metode diskusi. Nah, bagaimana bisa membentuk itu? Silakan urut dari sana. Mas Ruri ambil log-log. Nanti silakan maju, ambil semuanya. Semuanya maju ngambil bareng-bareng. Satu. Silakan semua. Tanya ditaruh ambil punya bareng-bareng. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumber Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan sucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai sebaik-baik orang yang mengenalimu adalah Muhammad. Engkau semua beruntung kali. Nabi Muhammad duduk di puntung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melangkah dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selama sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman di hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus
harus kembali? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan dua manusia di samping. Alhamdulillah, gimana anak sudah diamati, sudah diperhatikan tadi videonya tentang Isra Mi'raj? Banyak yang paham? Insya Allah. Coba kelompok 1 sudah buat soal? Ya, ayo. Siapa yang mau membacakan soal? Sudah nemu? Ya, Mbak Cinta, silakan dibaca soalnya. Apa perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj? Nah, siapa yang mau menjawab? Kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Nggak lupa. Silakan. Apa jawabannya? Salat 5 waktu. Betul anak-anak? Sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Ya, pas buat kelompok 1 dan 2. Ya, tepuk tangan. Nah, terus. Sekarang soal kelompok 4 sudah punya soal? Ya, coba Mas Rami. Dari mana Nabi Muhammad SAW mulai perjalanan Isra Mi'raj? Ulang lagi, baca yang benar. Ayo. Dari mana Nabi Muhammad SAW mulai perjalanan Isra Mi'raj? Dari mana perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj mau menjawab? Iya, kelompok 3. Silakan Mas Yuri. Dewi, alang-alang. Apa jawabannya? Masjidil Haram. Betul? Betul. Alhamdulillah tadi sampai ke Masjidil Haram. Ya, sekarang satu lagi soal. Ya. Kelompok 2 belum punya soal. Ya, silakan Mbak Fadila. Ayo. Apa hewan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Masjidil Aqsa? Nah, Hewan apa yang dinaiki Nabi Masjidil Aqsa? Kelompok berapa yang mau jawab? Maju ngoki. Oh, kelompok 1. Hewan buruk, betul? Tepuk tangan. Bagus. Bukan kuda ya. Buruk. Satu lagi soal tentang hikmah belum. Ada hikmah nggak tadi? Ada. Siapa yang menulis soal hikmah? iya, ayo. Coba apa kira-kira? Mas Aki. Baca Mas Aki soalnya. Ri, Bagaimana mujura kalau Ri. nggak soal? Ri, mujura Baca Ri. Mas Aki. Nggak boleh malu-malu. Ayo, coba. Oh iya sudah. Apa nih? Baca. Apa? Ayo. Mas Aki mau baca malu. Ayo Mas Aki. Apa? Apa hikmah dari peristiwa Isra Apa hikmah dari Peristiwa Isra Mi'raj. Baca gitu kok malu. Siapa yang mau jawab? Kelompok? Oh, kelompok. dua lagi? Ya jelas Mbak jawabnya. Ulfa. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan demikian maka kita wajib sholat fardu 5 waktu. Tahu bocah, kalau tidak usah hanya Nabi Muhammad, sholat kita berapa? 50 rakaat. Bisa ya? Mampu? 5 aja segitu ya. Ya, alhamdulillah dalam diskusi ini kalian sudah bisa memahami materi Isra Mi'raj. Kembali ke posisi masing-masing seperti tadi. Action. Untuk selanjutnya sebelum diakhiri belajar ya, untuk lebih memahamkan samanya dari peristiwa Isra Mi'raj tadi ada sebuah kuis. 5 kuis. Coba kelompok sana dulu. Laki-laki pilih nomor berapa? Nomor berapa? 1. Buka nomor 1. Nomor 1. Yang bukan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana jawabannya? Mana? B. Mengembangkan sifat sabar dan tawakal. Yang bukan. Yang mana? D. Melemahkan keyakinan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul? Ya. Kelompok 4 betul. Nah, sekarang lanjut. Kelompoknya Bapak Hira, pilih nomor 2. Buka nomor 2. Iya. Apa hewan yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke Masjidil Aqsa? C. Apa? Dibaca. Burung. Betul? Ya, bagus. Kelompok 3. Nomor sudah nggak perlu dituju lagi. Nomor 3. Diurut sama Pak Burhan. Apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Tentang apa tadi? Sholat. Betul, Pak Atik. Nomor berapa? Udah apa? Ya, tinggal 1. Mbak Cinta. 4. Diurut. Siapa yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj? A. Betul? Coba. Malaikat Jibril. Betul? Iya. Terima kasih. Sampai berarti paham. Apa sudah semuanya? Ya. Ini nanti riwayatnya. Dan Sudah. ya saya. Iya, anak-anak, demikian proses pembelajaran kita ya, dari awal menyaksikan video, berdiskusi, bermain kuis. Senang nggak dengan mampir SKI? Senang. Semoga kejadian ini bermanfaat. Sebelum itu, mari kita disimpulkan bareng-bareng sama-sama ya, sama Bu Guru. Bersama-sama. Isra Mi'raj apa sih? Yang inti kesimpulannya dari situ dibaca bersama-sama para guru-guru. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau itu mengemban perintah dari Allah tentang sholat 5 waktu. Ya, hikmahnya apa? Biar menguatkan iman kita kepada Allah. Apa sih iman itu? Percaya. Percaya nggak sama Allah? Nah, ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga disimpulkan bersama-sama ya. Sini guru akan membagikan LKPD. Ini bisa dikerjakan di rumah. Semoga kalian akan memahami dan bisa dipraktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Yang mana tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj, tentang sholat fardu 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal asyri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru Rahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.